Lanjut. Queen Amira nih Islam Kristen. Queen Amira. Lanjut bang. Ito Iskandar. Lai bang. Ito. Bang, lai. Iya, saya terpakai terjemahan. Mau kayak mana? Kalau Iya, Olan kan? baru Ito. Iya. Lai Olan, apa kabar Lai? Dibalik-balik. Salam sebelumnya. Iya, silakan Lai. Ya. Coba dulu bang. Baca dulu. Ya. Ya, Di Amsal 8:22-23. Ya. kitabnya Yahudi itu ya? Udah, abang baca dulu itu. Ya, aku nanya, itu kitabnya Yahudi kan ya? Betul nggak? Amsal Di situ berapa? Dengar dulu bang ya. Amsal Udah jelas berapa? dulu, Bang. Di Amsal 8:22-23. Baca di Oh, situ. Amsal 8. Iya. Itu tentang Salomo. Dia dicipta. Terus? Ya maksudnya itu kan biar nyampe otak abang sedikit gitu. Ya, ini Salomo. Kenapa? Apa hubungannya dengan Kristen? Saya ngerti ini. Nanti, oh itu kan hikmat untuk Yesus. Matamu peang, mana bisa? Kata kalian Yesus Emang itu bukan hikmat untuk ciptaan. Yesus bang. Hei, berarti Yesus ciptaan. Anda sudah ngaku Yesus ciptaan. Tuhan telah menciptakan aku. Yesus ciptaan. Tepuk kaki penonton. Ternyata Ito dan Lai kita ini sepakat. Satu mengatakan Kristen dari keturunan ular, yang satu mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan sempurna lah. Lai sama Ito ini aneh-aneh. Ada dulu bang, jelaskan dulu ya. Iya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Kalau itu Yesus, berarti Yesus adalah ciptaan. Gimana dong? Betul Yesus ciptaan? Yakin? Ini si Ito Iskandar ini sudah mulai oleng dia nih. Udah mulai pakai baju daster, dia mau lari keluar dari rumah. Yesus ciptaan rupanya. Hah? Inilah Kristen, agama dari barat, suka-suka hati aja ngambil kitabnya orang Yahudi. Ini kayaknya bagus ini untuk Yesus, pakai. Ini kayaknya cocok untuk Yesus, pakai. Ini kayaknya cocok untuk Yesus, pakai. Giliran nggak cocok, nggak pakai. Bunuhlah apapun yang bernyawa, jangan kau biarkan apapun yang hidup. Itu kata siapa? Kata Tuhannya Yahudi. Tuhan kami itu adalah Tuhannya Yahudi juga. Berarti Yesus yang memerintahkan bunuhlah semua yang bernyawa gitu. Enggak loh. Lalu maunya apa? Inilah akibat kalau kitab Spanyol separuh nyolong dari agama orang. Ini kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi ini, Amsal ini. Bukan kitabnya Karisteng. Kitabnya Karisteng itu surah-surah Paulus. Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Seperitus, Captikus. Ya itu surah-surah Kristen punya kitab itu. Amsal itu semua kitabnya Yahudi. Kacau. Ini keturunan ular tua, kenapa dia nggak ngomong lagi? Coba periksa jantungnya, masih berdenyut gak? Ya, monitor, Leku. Monitor user. Itu Iskandar. Megray. Ya. Itu Iskandar. Bangun, hei. Bangun. Indonesia sudah merdeka, hei, bangun, hei. Leku, Nenggolan. Pingsan dulu bang. Nggak ada pula pejuang Kristen. Masa penjajahan kau tidur. Begitu merdeka kau bangun. Kau pula yang paling kencang teriak, merdeka. Itulah kau, Ito Iskandar. Bangunlah. Tok.
Tadi kencang kali suaranya. Tok. 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 Saya nggak tanggung jawab ya kalau ada apa-apa dengan orang ini. Maafkan aku. Tok. Tok. Iskandar. Cantik pula tuh namanya Iskandar, tapi ngaku keturunan ular. Yohanes, Bang Yohanes. Bang, pesan berapa mangkok? Hei! Apa sih kalian ini? Tak bangkai Cipuru nak anda. Jaya Badi. Iya. Iya. Hari Minggu masih lama, selamat siang. Iya. Hari Minggu masih lama. Hari Minggu masih. Jaya, hari Minggu masih lama. Tunggu. Selamat siang. Ya, siam. Gimana Bang? Bagaimana kabar Juma? Baik. Oke, saya dukung klaim Anda bahwa Allah diklaim sebagai milik salah satu golongan saja, yaitu Islam. Iya. Tapi tolong sampaikan kepada kami, Ya. mana dalil yang kuat, yang terbaik, dan tak terbantahkan tentang kepada siapa si pemilik nama tersebut memperkenalkan diri sebagai bernama Allah. Ya, kepada kami lah umat Islam. Memang ada kemudian Allah pernah datang kepada orang Yahudi Romawi? Pada orang Romawi ada nggak? Nggak ada kan? Kalau kalian memaksakan kemudian ingin menggunakan kata Allah, silakan. Tapi dalam perspektif bahasa Ibrani. Nah, Allah artinya pohon. Yesus anak pohon gitu. Kejam kali lah kalian. Kalau bangsa Indonesia memasukkan perbendaharaan kata, misalkan Eloh atau Elohim, sebagai nama Tuhannya orang Indonesia, yaitu kami akan mengucapkan terima kasih, sehingga kami tidak mengganti Allah menjadi Eloh atau Elohim. Saudara, bukan hanya sekedar itu yang perlu Anda tahu. Orangnya Yahudi dipesan, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Jadi sekali El, sekali Adonai, sekali Elohim, sekali Elion, sekali Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel, tetap selamanya seperti itu. Dari perspektif keagamaan Yudaism. Kenapa nama-nama ini begitu nyebrang ke Romawi, berubah menjadi dewa? Itu dulu selesaikan. Kenapa orang Kristen menyebut Tuhannya Yahudi dengan sebutan dewa? Itu dulu. Jangan dulu lari ke Islam lah. Islam udah jelas kalian mengambil nama Tuhan kami. Ini dulu selesaikan. Artinya bahwa Kristen ini memang kerjanya dari dulu cuman plagiat. Nyusahin agama lain. Orang Yahudi menyebut Tuhan mereka itu dengan sebutan Yod-Heh-Waw-Nisi, Yod-Heh-Rafa, Sebaot, Shalom, Shamma, Sekinu. Kok tiba-tiba berubah menjadi Theos?
Ada apa dengan Kristen ini? Ada apa? Ada apa? Kenapa kalian itu suka kali usil terhadap agama orang, terhadap Tuhannya agama lain? Kenapa? Kenapa nggak percaya diri menggunakan Tuhan kalian sendiri? Theos, Theos Bapa, Theos Yesus, Theos Pneuma. Kenapa nggak pakai itu aja? Bukankah kalian itu berasal dari Barat? Kitab kalian dari Barat, agama kalian dari Barat, sembahan kalian dari Barat. Kenapa harus nyimplung ke Tuhan agama lain? Itu aja dulu selesaikan. Orang Yahudi dilarang, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Alhasil orang Yahudi untuk menyebut Yod-Heh-Vav-He saja, mereka itu merasa berdosa. Nyebut kata itu aja mereka berdosa. Makanya mereka menyebut apa? Hashem. Apa artinya Hashem? Nama itu. Mereka nggak berani menyebut Yod-Heh-Vav-He. Mereka nggak menyebut itu Yod-Heh-Vav-He. Mereka hanya menyebut Hashem. Saking takutnya, maka dia mengatakan Hashem. Apa artinya? Nama itu, nama itu. Atau mereka menyebutnya Adonai. Tiba di Kristen, wah, Yahweh lah, Theos lah, entah apa, elheng ente seberokokok, asal ngomong. Oke, terima kasih Saudara Juma. Kamu sudah mengingatkan saya ya. Nah, gitu dong. Jangan sebut namanya dengan sembarang. Ya, Tetragrammaton, Yod-Heh-Vav. Ya, maka sebutnya Hashem. Sehingga Israel mengajarkan sebut saja Hashem atau Adonai. Ya. Bagus. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana di kitabnya Kristen ada Hashem? Kemudian tertulis Theos di Perjanjian Baru adalah Tuhan. Apa? Adalah sang sesembahan. Terus? Setara dengan Eloh, setara dengan Elohim. Enggak ada, Bang Jaya. Di dalam kitabnya orang Kristen tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata akontas, yang ada Theos. Artinya berbeda konsep. Di Kristen mula-mula itu yang ada hanya Theos, Bang. Enggak ada akontas. Akontas itu Rab. Dalam bahasa Yunani, akontas. Tuhan itu gitu. Saudara. Nah, itu baru betul. Orang Kristen harus membiasakan lidahnya menyebut kata Theos. Theos Bapa, Father. Theos Anak. Theos Pneuma. Itu harus terbiasa gitu. Mulai dari sekarang ajarin kepada anak-anak kalian. Sembahan kami adalah Theos. Theos adalah roh melayang-layang di atas permukaan genteng. Nah, itu. Ajarin anak kalian menyebut sembahan kalian dengan sebutan Theos. Biasakan itu, biasakan. Theos, 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 Theos. Nah, nanti kalau kalian kaget, ya Theos, ya Theos, ya Theos, gitu. Jangan ya Allah, astagfirullah. Jangan kayak gitu. Langsung oh Theos, dikuduskanlah namamu Theos. Nah, gitu. Biasakan menjadi Kristen yang sejati. Biasakan. Kaget-kaget, ya kaget-kaget langsung sebut itu. Jangan Anda naik motor, la la la, terpujilah Bapa di surga, Yesus Tuhan yang mulia. Begitu tikungan tajam ada mobil truk, ya Allah, ya Allah. Oh, panggilnya Allah pula. Tadi Yesus yang dinyanyikan, Bapa di surga, Bapakku yang mulia, terpujilah namamu. Ada mobil julung-julung dari ketinggian turun. Kata-kata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kayak burung beo. Burung beo itu lincah kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang tetangga lagi, burung beo. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Giliran mati, burung beonya nggak bilang assalamualaikum, tapi apa? Keok. Sekali lagi. Sama lah kalian itu. Terpujilah Bapa yang di surga. Tabrakan. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Karena nggak terbiasa. Jadi biasakanlah panggil Theos. Bapa Theosku yang kupuja, kaulah satu-satunya Theos. Nah itu, bagus itu. Saya sumbang drum dengan gitar kalau begitu. Gitu Bang, silakan.
Iya, sekali lagi Saudara Zuma, terima Ya, kasih makasih sudah Bang Jaya. mengingatkan, ya, bahwa Israel ajarkan jangan menyebut namanya dengan sembarang. Lalu di abad ke-7 tertulis aku adalah Allah. Ya itu Tuhan kami. Kalau itu memperkenalkan dirinya kepada sang baginda Muhammad, itu adalah anugerah, ya. Nah itu Tuhan kami. Saya ucapkan juga bersyukur. Tapi fakta tertulis adalah itu memperkenalkan diri kepada Musa. Iya emang. Apakah firmannya bebas ditulis? Apakah firmannya berubah? Yang tadinya memperkenalkan diri kepada Musa, ya, di semak belukar menyala, tercatat di Keluaran 3, namanya Yod-Heh-Vav-He, tidak minta disembah. Apa ini maksudnya? Memperkenalkan diri yang pertama, perkenalan perdana Ya. kepada Musa, Iya. tercatat di Taurat tidak minta disembah. Gimana maksudnya? Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Itu Al-Quran. Sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israel. Dan Al-Quran ini kemudian adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran mengatakan itu. Makanya di dalam Al-Quran disebut Allah mengutus nabinya berdasarkan bahasa kaum nabi tersebut. Nah, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, kaumnya menggunakan bahasa Arab. Maka Allah menjelaskan Tauratnya yang pernah diwahyukan kepada Nabi Musa dalam bentuk bahasa Arab informasinya. Wahai Nabiku Muhammad, dulu pernah ada kitab aku wahyukan kepada Nabiku Musa. Dan sekarang informasi itu kusampaikan kepadamu dengan menggunakan bahasa Arab. Jelas itu. Nah sekarang mana Nabi siapa? Apakah bahasa Arab dan wahyunya memungkinkan melahirkan, ya, sebuah kutipan yang berisi perkenalan kepada Musa yang isinya berbeda dengan yang sudah tertulis di mana? Keluaran 3 Di mana? Di mana? Di mana? ayat Ayo. 15. Di mana? Keluaran 3 Ya. ayat 15. Terus masalahnya apa? Yaitu perkenalan kepada Musa Dalam bahasa? nyala api, di mana Dalam bahasa? Yahweh tidak memperkenalkan diri kepada Musa dengan minta disembah. Kata Pernyataan minta siapa? disembahnya, Kata siapa? Tuhannya Nabi Musa itu adalah Tuhan pencemburu yang akan menghanguskan segala-galanya dengan kepada api. perkenalan kepada Musa di tempat ada nyala api. Fokus kepada perkenalan perdana. Ya. Terus kalau begitu, kalau Anda ingin menyeimbangkan atau menyelaraskan kemudian agar sama, tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang ori. Jangan kau bawa kitab ece-ece yang dibawa penjajah, baru diterjemahkan ke Indonesia. Tunjukkan kitab aslinya Nabi Musa mana? Mana? Ini, ya. Sampai detik ini. Keluaran 3, ya, Exodus 3 ayat 15. Dalam bahasa Ibrani-nya di sana tertulis Yod-Heh-Vav-He. Saya tidak tanya Allah itu, yang saya Abraham. tanya mana kitabnya Nabi Musa yang menjelaskan itu, mana? Tunjukkan ke saya. Anda kan cuma memakai terjemahan dari kitab Belanda. Yang saya tanya kitabnya Nabi Musa. Anda paham? Kitabnya Nabi Musa yang diterima Nabi Musa di Gunung Sinai. Mari kita tunjukkan ke kita
tunjukkan kepada teman-teman kita di sini, perlihatkan supaya kita bisa imbangkan dengan Al-Quran. Jangan Di Gunung Sinai, Musa hanya menerima 10 hukum Taurat, tidak menerima kitab. Nah, terus kitabnya dari mana? Terus kitabnya dari mana? Ada namanya Tanak, ya. Ini Kejadian, Keluaran, Ulangan. So tahu. Mana kitabnya Nabi Musa? Itu dulu. Kitabnya Nabi Musa mana? Musa tidak mungkin menulis, ya. Apa sebuah ini? kutipan. Yang saya tanya, kitabnya Nabi Musa mana? Yang diterima dari Elohim itu mana? Yang diterima Musa menurut kami adalah perintah 10. Saya tanya kitabnya, Cak Ayu, supaya kita bisa seimbangkan. Kitabnya yang sampai sekarang dipegang sebagai landasan adalah Tanak. Mana pula kau Kristen pakai Tanak? Sok cantik pula kau. Nah, di Tanak itu, ya, Saudara Juma, di Tanak itu tertulis perkenalan yang terkutip dalam bahasa Ibrani dengan bahasa Weyomer Elohim. Artinya apa? Artinya kutipannya tidak terbantahkan. Orang yang mana kitabnya mana? Tunggu dulu. Jangan sok cantik nipu di sini. Jangan sok cantik nipu. Orang Barat menggunakan terjemahan kitab Taurat itu diterjemahkan pada abad ketiga sebelum Masehi dalam bahasa Septuaginta. Abad ketiga sebelum Masehi. Datanya dari mana abad ke-14 sebelum Masehi kok bisa sampai ke Ptolemy II? Apa jawabanmu? Jawabanmu adalah gelap. Gelap. Fakta tertulis yang masih ada sampai sekarang, Saudara Juma, ya, perkenalan kepada Musa di tempat ada nyala api. Saya tidak tanya itu. Itu kamu hanya baca terjemahan. Yang saya tanya kitabnya Nabi Musa, yang diajarkan Nabi Musa. Dari Nabi Musa ke, anggaplah ke Yosua bin Nun. Dari Yosua bin Nun kemana? Dari Yosua bin Nun kemana? Gelap. Gelap. Ayo mer Elohim. Alamak. So cantik pula kau. Sekarang yang saya tanya, dari Nabi Musa ke Yosua bin Nun. Yosua bin Nun pindah ke mana? Kok bisa sampai ke barat? Ayo. Kalau kami kan jelas dari Nabi Muhammad ke sahabatnya Umar. Dari Yosua kemana saja, yang pasti sampai sekarang. Ini nenek Mukiper. Pernyataan, ya. Ada udah. Kamu mandi sana. Ya. Udah. Sana mandi. Terawali Beyomer Elohim. Udah mandi sana, cebok air 1 sendok. Artinya apa? Artinya apa? Kamu ngomong apa, Rek? Kamu ngomong tentang Nabi Musa. Dari mana kau tahu informasinya? Nabi Musa menyampaikan kalam ilahi kepada Yosua bin Nun, kepada Harun. Habis itu kepada siapa lagi? Gelap. Tiba-tiba aja muncul di Kristen. Jadi yang tertulis itu untuk dibaca banyak orang. Tertulis dari mana? Tulis penyampaiannya dulu. Nabi Musa menerima Torah, Israel menyampaikan kepada Nabi Harun. Jangan tulis Kejadian. Nabi Harun bersama Yosua bin Nun menerima pengajaran Nabi Musa. Yosua bin Nun menyampaikan ajarannya kemudian kepada siapa? Bla 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 bla. Gelap. Disampaikan pula dengan metode apa? Hafalan kagak, tulisan kagak. Lalu pakai apa? Pakai tuyul.
Vayomer Elohim. Pandai kali bahasa Ibrani. Ditanya, dari mana kitabnya Nabi Musa ada samamu? Anu bang, waktu Nabi Musa naik ke Gunung Sinai, terus ada pesawat dari Belanda mendarat di situ pesawatnya. Nah, Nabi Musa sebelum turun ke bawah gunung menemukan kemudian umatnya bikin patung lembu. Nabi Musa titipkan kitabnya pakai bahasa Belanda ke kerajaan Belanda waktu itu. Ayo, kamu mau uji Al-Quran? Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Uji kitabmu. Bukan menerima kitab. Vayomer Elohim. Lanjutannya apa? Lanjutannya adalah di sana tertulis Yod Hekave, Eloh Abraham, Eloh Isa, Eloh Yakub. Terus? Kemudian disimpulkan itulah aku, itulah sebutanku turun temurun. Cuman itu. Vayomer Elohim Yotefa Eloah Abraham Eloah Isa Eloah Yakub. Disimpulkan kemudian ke dalam bahasa dia menjadi Allah berfirman. Adalah sebuah catatan ya. Tidak ada orang berani menulis sebuah perkataan, berani menulis sebuah kutipan kalau bukan firmannya diawali dengan Vayomer Elohim. Saya tanya kepada Bang Juma, adakah perkenalan Allah kepada Musa di dalam Al-Qur'an? Di dalam Al-Qur'an itu diawali dengan Vayomer Elohim, berfirmanlah Tuhan dengan kata apa? Bismi Anoki, dengan menyebut namaku. Itu hanya ada di Al-Quran. Kalau di kitabmu, dengan menyebut nama Lukas, dengan menyebut nama Markus, dengan menyebut nama Paulus. Itu dalam kitabmu. Dari mana sumbernya tuh? Yang saya tanya, ketika Allah mempersaksikan kejadian antara Allah dengan Nabi Musa, kejadian itu Allah sampaikan, sang maha saksi menyampaikan itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya. Tuh jelas tuh. Sekarang yang saya tanya, tradisi Kristen ini Nabi Musa menyampaikan kepada Nabi Harun, Yosua bin Nun. Dari ketiga orang ini melepaskan kemudian kalam Elohim kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vayomer Elohim Yotepape Eloah Abraham Eloah Isa Eloah Yakub. Dan disimpulkan kemudian, parah ini. Ayolah teman-teman. Ayolah, pertanggungjawabkan imanmu kawan. Harus jelas mata rantai Kristen ini dari mana sebenarnya. Itu. Silakan host Dinda Dio, mungkin ada yang disampaikan. Waktu dan tempat disilakan. Sekali lagi, saya mendukung klaim Anda. Tapi tolong perjelas, tolong sampaikan kepada kami bahwa aku adalah Allah sebagai perkenalan kepada Musa, tidak menentang, tidak berlawanan dengan perkenalan yang sudah tertulis di Taurat, yaitu di Keluaran 3 ayat 15. Dengarkan saya. Al-Quran datang diwahyukan oleh Allah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul amanna billahi wa ma unzila ila alaina wa ma unzila ala Ibrahim
wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami umat Islam itu beriman kepada Tuhan yang datang kepada Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, Musa dan Isa. Paham ente? Kejadian 17 Anda baca kalau Anda masih bisa belajar. Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Wahai Abraham, dengarkan, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhannya Ismail dan keturunannya, Tuhannya Ishak dan keturunannya secara turun temurun. Aku akan menjadi sembahan mereka. Paham? Jadi keturunan Ismail, keturunan Ishak itu sembahannya sama. Lah kamu keturunan dari mana kok sembahanmu roh? Turunan baca. Ah itu, betul itu. Betul itu. Itu betul itu. Sangat betul, Saudara Betul Juma. itu. Ya, Betul itu. Abraham juga menyebut Gerevave ya pada saat mendirikan tugu, mendirikan batu. Mendirikan apa? Itu tertulis di Kejadian. Kemudian dipertegas kepada Musa, yaitu memperkenalkan diri yang perdana kepada Musa di tempat ada nyala api. Taurat mencatat, tanah mencatat, memperkenalkan diri tidak minta disembah. Mengapa ada wahyu ya menulis sebuah kutipan tertujukan kepada Musa dengan minta disembah. Yang kedua, dengan meninggikan diri. Itu tercatat di Taha 14 dan di An-Nam 9 dan di Al-Aqsa Al-Qasas ya 30. Yang jadi pertanyaan saya adalah pada saat bicara tongkat Musa ya di Taha 19 dan 21 berani menulis kutipan dengan diawali kola, diterjemahkan menjadi Allah berfirman. Adakah kutipan memperkenalkan diri sebagai Allah kepada Musa terkutip dengan diawali Allah berfirman? Ada nggak? Kenapa kamu permasalahkan itu? Kan tadi saya sudah bahas, saya sudah bacakan ayatnya. Lalu kemudian saya minta kamu pertanggungjawabkan terjemahan yang kamu pakai itu. Mana buktinya kalau itu adalah cakupan yang datang kepada Nabi Musa? Yang kau terima itu cuma terjemahan-terjemahan, lempengan-lempengan yang tak ada artinya, tak ada sanad benang merah kepada Nabi Musa. Kamu mau menguji Al-Quran dengan terjemahan-terjemahan yang datang dari barat itu. Tunjukkan di mana kitabnya Nabi Musa yang asli supaya kamu bisa jadikan sebagai patokan. Jangankan disuruh menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Nabi Musa diutus untuk menjadi Tuhan bagi Fir'aun pun ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Paham ente? Bahkan Nabi Musa diutus kepadanya seorang Nabi bernama Harun. Paham ente? Anda ingin menyamakan itu. Sekarang jangan kau permasalahkan itu. Yang kau permasalahkan kemudian adalah kalau di dalam kitabnya umat Islam Nabi Musa menerima pernyataan Allah dalam surah Al-A'raf, di situ jelas sekali dikatakan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Musa. Itu dalam Al-Quran. Tuhannya umat Islam. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Nabi Musa dan disampaikan kembali kepada Tuhan Nabi saya Nabi Muhammad. Sekarang coba kau tunjukkan kepada saya di mana Yesus berfirman kepada Nabi Musa. Nah, beret celana kau kan hari Jumat pula ini. Coba, Tuhanmu Yesus, Tuhan saya Allah. Di kitab saya Allah berfirman kepada Nabi Musa. Di mana kitabmu Yesus berfirman kepada Musa? Coba tunjukkan saya. Aku Yesus Tuhannya Karisteng berfirman kepada nabiku Musa. Robe otak kau. Ayo, Tuhan saya berfirman kepada Nabi Musa. Mana dalilnya? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144. Imani, Anda mau imani, Anda tidak imani, Anda tolak, Anda percaya, EGP itu kitab saya, iman saya. Sekarang pertanggungjawabkan imanmu. Di mana Tuhanmu Yesus berfirman kepada Nabi Musa?
Maka berkatalah Yesus kepada Musa, "Ya Musa, ya paman, aku belum lahir ya, kau dulu ya. Nanti aku lahir setelah datang ibuku Maria ya, kau duluan aja. Salam aku sama orang-orang Yahudi ya, bahwa nanti aku Tuhan akan lahir ke bumi ya." Ada kayak gitu, ada. Kau mau menguji Islam? Islam akidahnya kuat tanpa Bible. Ingat itu. Pun Islam kemudian bergerak ke seluruh penjuru bumi, tidak pernah menyandingkan kemudian Al-Quran dengan Bible. Paham kau? Nanti di Indonesia ketemu dengan orang-orang yang memiliki agama dari Belanda, mereka membawa istilah-istilah Islam, barulah kita kemudian bandingkan antara Bible yang dari barat dengan Al-Quran yang dari timur. Paham sampai sini? Habis itu kau berdiri seakan-akan kau itu Bani Israel. Wah Bang Suma, ya paman, mana Tuhanmu berfirman kepada Nabi Musa? Di kitab kami nggak ada kayak gitu. Apa? Di kitab kami? Sejak kapan kau dari Bani Yakub? Bani Bakul iya. Kitabmu itu perjanjian baru, Ayu. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi. Di situ Tuhan berfirman ke Musa. Tuhanmu itu Yesus. Dewa Yesus itu Tuhan kau. Di mana Dewa Yesus pernah berfirman kepada Musa? Di mana? Yesus. Kok pakai otak tuh mikir? Mikir, lu mikir. Di mana Yesus pernah berfirman kepada Musa? Mikir. Adalah nama ya untuk anak manusia yang lahir dari rahim Maria. Ya, anak manusia. Dan itu Tuhan. Ya. Tuhan. Kami Tuhan adalah Tuhan. Karena apa? Ya, karena dia berani menyatakan diri akan datang ya di atas awan diiringi malaikat. Itu bukan Yesus manusia. Anak Maria itu. Ya? Kamret, itu bukan Yesus anak Maria. Hei, itu bukan Yesus anak Maria itu. 210. Itu iblis. Tuhanmu datang ya. Bernaungan awan bersama malaikat, betul nggak? Itu bukan Yesus, itu iblis. Itu iblis. Mana pembuktiannya? Lihat di dalam Lukas 4 atau Matius 4. Baca di situ. Iblis berkata apa? Kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Wahai Yesus, sembahlah aku akan memberikan kepadamu kerajaan dunia. Dan aku iblis berkuasa akan dunia ini dan bisa memberikan kepada siapa yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Iblis mengaku bahwa dia diberi kuasa langit dan bumi. Dan Yesus pun berkata dalam Yohanes 14:30, tidak lama lagi aku bersama dengan engkau, sebab penguasa dunia telah datang dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, ketika Yesus terangkat ke langit, si iblis memberikan kuasa itu kepada yang disalib. Keluar dari kubur dia yang disalib. Matius 28 dia mengaku, hei sini lu, ku bisikin lu ya. Apa paman? Kepada aku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Yeay, cincong. Yesus berkuasa melawan rasa laparnya agak kagak bisa. Sok berkuasa di atas bumi. Berkuasa kemudian untuk menjaga Yudas agar tidak berkhianat aja kagak bisa. Berkuasa supaya Yahudi seluruhnya menjadi pengikutnya aja kagak bisa. Sok-sokan ada makhluk, kepadaku telah diberi kuasa. Buktinya dia lapar, dia takut, dia keringat dingin, dia bintik-bintik keringatnya kayak bintik darah. Dia ketakutan, berpeluh seperti orang kerasukan setan. Lalu kemudian dia sujud semalam-malaman kepada Tuhannya. Kepadaku telah diberikan kuasa. Itu iblis, Cahayu. Syaitan. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana? Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi engkau akan bersama dengan aku, sebab penguasa dunia telah datang.
Dan Yesus berkata apa dalam Lukas 10:18? Iblis telah turun ke bumi, ya dende, dalam rupa cahaya. Paulus bertemu dengan oknum tersebut. Akulah Yesus yang kau aniaya. Makhluk itu datang dalam rupa apa? Dalam rupa cahaya. Yang datang ke bumi dalam rupa cahaya siapa? Yesus atau iblis? Hei! Malaikat berkata Yesus nanti datang kedua kalinya dalam bentuk tubuh anak manusia. Itu kata malaikat. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kata Yesus sendiri, Matius 24 nomor 27, aku datang lengkap dengan jasadku nanti kedua kalinya. Yang datang kepada Paulus siapa? Tak ada jasad, cuman suara doang. Sus, siapa kau sus? Akulah Tuhan yang kau aniaya. Kok tiba-tiba jadi Tuhan? Tadi sebelum kau dikubur, kau tidak bisa berbuat apa-apa dari dirimu sendiri. Tidak bisa bicara pun dari Tuhanmu. Aku tak bisa berkata-kata dari diriku. Lemah kali. Aku tak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Lemah kali. Tiba-tibanya keluar dari kubur. Akulah Tuhan yang keluar dari kubur. Setahu saya, manusia ketika dikubur, keluar dari kubur bukan jadi Tuhan, jadi hantu. Makanya di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-muridnya kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Yesus dikira hantu sama muridnya. Ya iyalah, keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu hantu, bukan Tuhan, Cak Ayu. Jadi yang keluar menggantikan Yesus yang asli dari kubur itu adalah iblis. Mana pembuktiannya? Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa kata Yesus di sana? Angkatan jahat ini, yaitu orang Farisi, Paulus in the gang, minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Apa itu? Bangkit dari perut ikan, bangkit dari perut bumi pada hari ketiga. Itu angkatan, itu tanda untuk angkatan siapa? Angkatan jahat. Jadi kalau ada yang bangkit dari perut ikan atau ada yang bangkit dari perut bumi, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya itu? Ya angkatan jahat. Makanya angkatan jahat ini diusir. Oleh siapa? Oleh Yesus. Di mana bang? Matius 7, 21, 22, 23. Enyahlah daripadaku wahai Kerasten. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tangkis itu. Tangkis. Tangkis. Tangkis cepat. Tangkis. Bisa? Bisa? Oh enggak. Nggak bisa kok tangkis. Pukulan langsung telak masuk ke mukamu. Berapa jam lagi? Komentar Anda. Udah, kau bantah itu, kau bantah. Silakan. Iya, Yesus akan mengusir kita ya. Bagi memang kau aja, kok aku pula, nenekmu kiper. Kita. Kau aja, kau yang manggil Yesus Tuhan. Kau yang memanggil Yesus Tuhan. Tuhan yang mana yang kau panggil? Tuhan yang mana yang kau panggil Yesus itu? Yesus, ya. Kenapa? Ya itulah. Tidak salah. Masalahnya kau memanggil Tuhan Yesus itu kepada yang datang kepada Paulus, bukan kepada anak Maria. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Sorry maaf Itu kata Yesus. Yesus, ya paman, bukankah kamu adalah Tuhan? Sejak kapan? Loh, kami bernubuat pakai namamu jadi. Kami mengusir setan juga jadi. Kamu menyebut aku Tuhan? Iya. Kapan aku ajarin? Loh, yang datang ke Paulus itu sopo? Itu bukan aku, Cak Ayu. Kan udah aku bilang sama kalian. Matius 24 nomor 4. Waspadalah kalian, sebab akan datang penyesat. Nomor 5. Dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias. Waspadalah kepada oknum yang mengaku Yesus dan berkata dia adalah Mesias. Tuh, kata Yesus tuh. Kenapa kamu gak waspada? Ketika ada orang setelahku datang kepada Paulus mengaku Yesus, kenapa kamu percaya? Kenapa kau ikutin? Kenapa kau Tuhan kan? Kan saya sudah bilang, waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan dia akan menyesatkan banyak orang.
Kenapa kau nggak waspada? Kenapa kau nggak Oke, waspada? boleh Karena saya kau komentar. pengikut Yesus palsu. Boleh komentar saya? Silakan. Pertanyaan saya simpulkan. Pertanyaan saya, menurut Yesus, apa betul setelah dia terangkat dalam waktu dekat akan muncul Yesus palsu? Betul atau betul? Jawab. Saya jawab ya. Anda belajar juga Iya. menjadi pendengar yang baik, oke? Iya. Mengapa sampai hari ini, ya, saya masih menuhankan Yesus, sementara Yesus pernah berkata, "Nyahlah engkau," ya, yang menyebut dengan nama Tuhan, yang berbuat, bermujizat, menyembuhkan, dan lain sebagainya dengan nama Tuhan. Kenapa? Karena mereka hanya bermegah untuk dirinya sendiri dan hanya sebagian saja. Perintah-perintah yang lain tidak dilakukan. Misalnya, ya, Yesus ajarkan jangan kafirkan, jangan marah, jangan jahilkan. Banyak ya, itu tercatat di Matius 5, mulai dari 20 sampai 48. Yesus juga ajarkan berbuatlah kasih kepada sesama yang memerlukan. Itu tercatat di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Yesus juga ajarkan berdoa masuk kamar. Yesus juga ajarkan berpuasa dengan Apalah ini? basuh muka. Apalah ini? Itu ajaran Yesus ya. Kemudian Yesus kebohongannya Yesus pernah berkata, "Aku ada jika kamu 2 atau orang lebih berdoa dalam namaku." Ya. Itu tercatat di Matius. Mana dia? Mana dia? Mana? Matius Sudah 18 berapa ayat gereja 20. tidak pernah kuliah Yesus? Ya. Mana Yesusnya? Mana Yesusnya di situ? Mana Matius Yesusnya? 18 ayat 20 di sana tercatat. Ya mana Yesusnya? Mana? Itu terkutip Di sini kita awal. sering kok ada banyak orang Kristen di Komal nyebut Yesus, tapi nggak ada Yesus masuk Komal. Banyak cerita. Yesus Udah, juga kebohonganmu yang nih, mengingatkan kubongkar kepada kebohonganmu. kita, Dengar. Yesus akan kabulkan doa kami, ya. Nenekmu kiper, nggak ada itu. 14. Enggak begitu maksudnya, enggak Jadi, begitu. Saudara Itu Juma, ucapan ya, Yesus kepada Anda boleh, ya, itu Anda boleh ucapan mengklaim. saudara, itu ucapan Yesus. Diam dulu. Itu ucapan Yesus untuk muridnya Bani Israel, bukan kepada Bani Kampret. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada kalian. Enak aja ngaku-ngaku. Itu ucapan Yesus kepada kami, nenek lu kiper. Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Paham? Nah, nih, gue ajarin samamu. Yesus berkata di dalam Matius 7 itu, yang diusir itu adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah Taurat. Kehendak Bapa itu adalah Taurat. Itu kehendak Bapa tuh. Kalian tidak menjalankan Taurat karena kalian bukan Bani Israel. Taurat hanya untuk Bani Israel. Makanya ucapan Yesus itu kepada Bani Israel. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Atas kehendak siapa kau menuhankan Yesus? Jawab. Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa kau menjadi Kristen? Jawab. Atas kehendak siapa kau ke gereja? Jawab. Atas kehendak siapa kau ibadah minggu? Jawab. Atas kehendak siapa kau merasulkan Paulus? Jawab. Atas kehendak siapa kau mengkitabkan perjanjian baru? Jawab. Bisa kau jawab? Atas kehendak siapa kau makan babi? Atas kehendak siapa kau tidak sunat? Bisa kau jawab? Atas kehendak siapa kau Natalan? Bisa kau jawab? Bisa. Apakah itu kehendak Bapa? Tidak. Maka Kristen seluruhnya akan diusir dengan tendangan penalti dari Yesus ke neraka. Paham kau? Yesus mundur 1000 langkah, habis itu lari. Ya, gerbuk. Enyahlah daripadaku, kalian semua pelaku kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Paham? Harus kehendak Bapa. Kayak kami nih umat Islam, kami merasulkan Yesus atas kehendak Bapa. Kami memuliakan Yesus atas kehendak Bapa. Ayo, kamu ngapain ke gereja? Atas kehendak siapa? Bapak itu banyak, Saudara Juma ya. Yang saya tanya, atas kehendak siapa kau menuhankan Yesus? Itu aja dulu satu. Atas kehendak siapa? Tadi sudah saya bacakan ya. Atas kehendak siapa?
Atas kehendak siapa kamu menyembah, mengibadahi, mempertuhankan Yesus? Atas kehendak siapa? Atas kehendak sesuai dengan pernyataan Yesus. Ya. Atas kehendak Bapa, harus kehendak Bapa. Kata Yesus, melainkan mereka melakukan kehendak Bapa. Salah satu kehendak Bapa adalah tercatat di Yohanes 6 ayat 40. Sebab apa katanya? ini kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang percaya, melihat anak, kamu lihat anak nggak? Kamu lihat anak nggak? Kamu lihat Yesus nggak? Dan supaya kamu lihat Yesus nggak? Pertanyaan saya. Akhir zaman. Pertanyaan saya, kamu lihat Yesus nggak? Di sini perkataan Yesus ya sebagai kehendak Bapa, Yesus akan membangkitkan manusia pada akhir zaman, ya. Yohanes 6 ayat 40. Adakah seorang utusan sekelas Abraham, Musa, Baginda Muhammad, dan lain-lain sanggup berkata seperti yang Yesus katakan ini akan membangkitkan pada akhir zaman? Sanggupkah seorang sehebat Abraham, Musa sanggup berkata, aku hadir jika engkau 2 atau 3 berdoa dalam namaku? Sekali lagi, saya akan dukung klaim Anda, Allah hanya sebagai milik satu golongan. Tolong sampaikan kepada kami, pertegas kepada kami, ya, bahwa Taha 14, Anak 9, Al-Asr 30 tidak bertentangan dengan yang masih tertulis sampai detik ini, yaitu lagi tidak mau memperkenalkan gini kepada Musa. Di tempat ada saudara, diam. Sup, Babami, diam. Di Yohanes 6:40 itu. Yesus berkata kepada pengikutnya, barang siapa yang melihat aku, melihat Yesus tapi tidak beriman kepada Yesus waktu itu celaka. Paham? Barang siapa yang melihat aku dan percaya kepadaku, itu yang dimaksud, bukan kalian yang hidup di 2000 tahun. Itu ucapan Yesus kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah Yesus kala itu. Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Maka dikatakan, barang siapa yang melihat anak, artinya barang siapa yang hidup sesama Yesus, melihat Yesus dan beriman kepadanya, itu yang mendapatkan hidup. Akan dibangkitkan, kemudian dibangkitkan oleh siapa? Oleh Elohim. Bukan Yesus yang membangkitkan, Elohim. Yesus mengatakan, aku akan membangkitkan kalian. Kok Yesus bilang begitu? Yes, karena Yesus menyampaikan firman Tuhan. Kata Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Paham kau? Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku loh, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi yang membangkitkan itu adalah Bapa, tapi Bapa menyampaikan itu melalui Yesus utusannya. Paham? Kau belajar lagi. Oke? Saya kira gitu teman-teman. Jadi kehendak Bapa itu tidak ada dijalankan oleh Kristen, makanya Kristen kelak akan diusir ke dalam api neraka yang menyala-nyala dan mereka hidup kekal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ku aminkan pula tuh. Oke sahabat-sahabat sekalian, Dinda Dio, Bang Blender, teman-teman, saya izin ibadah sejenak. Sejam ke depan kita akan jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak penting loh.